bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga kesempatan hari ini dari Jumat yang berbuka ini kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam suatu apapun. Amin. Mudah-mudahan berkah nikmat yang Allah limpahkan buat kita mampu bersyukur, mampu mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu bagaimana cara kita bersyukur, yaitu kita selalu bertauhid, berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk mewujudkan rasa syukur di dalam kehidupan kita yang nyata. Dengan sarana kalimat kita adalah mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan, pengorbanan beliau dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita mampu menteladani, mampu wasunat Rasul, mampu mencontoh apa yang sudah beliau perjuangkan, beliau korbankan untuk umat Islam ini. Kita bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan anak keturunan kita. Amin ya Allah. Selanjutnya di kesempatan ini menjelang hari raya Idul Adha, yaitu hari raya haji atau hari raya kurban, saya ingin mengulas tentang Idul Adha, Idul Kurban. Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Setiap kaum muslimin maka wajib menunaikan haji dengan wukuf. Artinya wukuf berdiam diri di Arafah yang memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit atau disebut ihram. Wajib bagi kita yang sudah mampu. Di sini secara ilmu kita pahami bahwa kita naik haji itu diwajibkan untuk melakukan wukuf berdiam diri. Berdiam diri ini di padang Arafah artinya berdiam diri dengan ilmu, berdiam diri dengan jasmaninya, dengan syariatnya. Kalau secara syariatnya kita harus ke Mekah, tapi apakah secara ilmu kita tidak bisa berdiam diri, berwukuf? Bisa, yaitu berdiam diri dalam arti kita berbenah mana yang tidak baik, mana yang belum sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya, kita benahi. Itu artinya sebuah diam diri. Berdiam diri ketika kita berbuat yang tidak baik, mampu menghentikan, mulai dari tingkah laku, mulai dari tutur kata, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran. Yang belum baik itu kita hentikan. Itu artinya diam, dirinya itu diam. Kalau diam diri diartikan dengan jasad, ya kita duduk diam, jasmaninya diam di suatu tempat, yaitu Arafah, atau diam di suatu tempat majelis, diam di suatu tempat masjid, dan melakukan istiqomah, melakukan berbenah diri untuk bertauhid kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah dengan ilmu dan hukumnya. Itu yang dimaksud diam diri dengan jasmani. Tapi kalau diam diri dengan ilmu, maka seperti yang saya uraikan tadi, kita mendiamkan akal pikiran kita supaya akal pikiran kita tidak berpikir yang negatif. Kita mendiamkan perasaan kita supaya perasaan kita tidak memiliki perasaan yang negatif. Perasaan negatif itu apa toh? Kita mudah memiliki prasangka buruk pada orang lain. Kita mudah memiliki perasaan iri dengki. Kita mudah memiliki perasaan ingkar dan lalai. Itu yang dimaksud perasaan, rasa yang tidak baik. Maka diamlah, jangan memiliki sifat itu, perasaan itu.
Maka diam itu artinya apa? Kita bertauhid kepada Allah, bersandar kepada Allah lewat ilmu dan pengetahuannya. Bukan diam hanya diartikan dengan jasad kita duduk. Jangan diartikan seperti itu. Nah, kalau kita mampu berdiam dengan akal pikiran kita, dengan khayalan ingatan kita, dengan perasaan dan sifat kita dan hati kita, maka disitulah diam itu tidak melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Maka disitulah kita bisa memakai baju putih, ikhram. Artinya baju putih itu artinya bukan bajunya jasad. Kalau bajunya jasad, baju putih itu kita kalau sholat pakai rukuk, ya pakai rukuk putih, mukena. Kalau kita mati pakai kain kafan putih. Kalau mukena masih berjahit, tapi kalau kain kafan tidak berjahit. Tapi artinya di sini baju putih itu bukan itu. Kalau simbolnya itu boleh, kalau kiasnya itu boleh. Tapi hakikatnya baju putih itu, rohani kita ini dibajuin apa? Yang membuat baju kita apa? Nafsu. Apakah nafsu kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Belum. Berarti kita belum bisa baju putih, belum bisa ikhram. Perasaan kita, kalau kita mudah berprasangka buruk, mudah memiliki perasaan iri dan dengki, apakah itu sudah bersih, putih? Belum. Berarti kita belum mengerjakan sesuai yang diajarkan Rasulullah, yaitu sunnahnya. Haji harus ikhram, harus putih. Apakah akal pikiran kita sudah bersih? Coba, dari amarah, dari kesombongan, dari kebencian, dari dendam, dari kepentingan. Apakah akal pikiran kita sudah seperti itu? Belum. Berarti kita belum bisa ikhram, belum bisa bersih. Ingatan kita, khayalan kita, apakah sudah mampu? Kita tidak berkhayal dengan hasrat duniawi. Apakah kita sudah mampu di situ? Belum. Berarti belum bisa ikhram. Maka kalau kita sudah mampu ikhram, membersihkan semua unsur sifat-sifat yang enggak baik di dalam akal pikiran kita, di dalam perasaan kita, jiwa kita, hati kita, maka kita berikhram, bersih dan tidak berjahit. Sedikit pun tidak punya bekas perasaan kita, hati kita, akal pikiran kita enggak punya bekas apa? Bekas masalah. Ketika kita sudah dibersihkan, kita sudah diampuni, kita sudah memaafkan, maka perasaan kita tidak membekas kepada siapapun. Jadi mudah memaafkan. Nah, di situ artinya wuhub, berdiam diri, memakai baju putih dan tidak berjahit. Itu arti ilmunya. Arti syariatnya, kalau kita mampu pergi haji secara syariat, secara jasmani, kita ke tanah suci yaitu Mekah sana, dengan tentu dengan biaya, dengan rezeki. Tapi kalau kita tidak mampu ke sana, berarti kita harus dengan ilmu. Berhajilah dengan ilmu. Itu akan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, itu pengertiannya tentang haji. Selanjutnya di bulan Idul Adha ini berkaitan dengan kurban, dengan pengorbanan. Di sini Idul Adha itu ada kisahnya, ada riwayatnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di sini Allah memerintahkan untuk menyembelih, itu artinya yang disembelih itu bukan jasadnya Ismail sebagai manusia, tapi yang disembelih artinya adalah sifat hidupnya Ismail yang belum sempurna, belum menjadi manusia, belum menjadi sifat-sifat yang sesuai yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, yang diinginkan oleh Allah. Sifat apa kira-kira yang ada di dalam pribadinya Nabi Ismail? Tentu Nabi Ismail itu punya akal dan pikiran. Beliau punya ingatan dan khayalan. Beliau punya hawa nafsu dan perasaan yang tidak baik, sesuai yang dikupas di dalam Idul Adha yang pertama tentang haji. Tentu beliau juga memiliki sifat-sifat yang tidak baik di dalam akal dan pikirannya Nabi Ismail.
sifat buruknya, sifat binatangnya yang diharamkan di dalam hukum agama, sifat ingkar dan lalai yang tentang duniawi, tentu beliau memiliki itu. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Yang disembelih adalah sifat-sifat buruknya yang ada di dalam akal pikirannya Nabi Ismail, di dalam perasaannya, di dalam sifatnya, di dalam hatinya yang masih tidak baik. Jadi sifat binatangnya yang buruk yang disembelih. Nah, ketika disembelih, maka Nabi Ismail berserah diri. Itu akan lebih mudah untuk menyembelihnya, karena Nabi Ismail menyadari. Artinya menyadari di situ berarti mampu bertafakur, mampu beristiqomah Nabi Ismail, supaya ketika diberi nasihat, diberi ilmu oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mampu bertafakur, mampu memikirkan ilmu dengan baik dan benar, dan akhirnya beliau menyadari, silahkan saya disembelih. Artinya bukan disembelih dengan pedang, bukan disembelih lehernya, tapi yang disembelih adalah cara berpikirnya Ismail yang belum terilmui dengan baik. Itu yang disembelih. Nyembelihnya dengan apa? Bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, dengan diajarkan bertauhid kepada Allah. Maka sifat-sifat buruk yang ada di dalam akal pikirannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, akhirnya tergusur, terbunuh, jadi hilang. Karena apa? Sifat buruk itu berada di dalam akal pikiran, di dalam rasa, di dalam darah daging kita. Di situ letaknya sifat buruk. Dia nggak akan hilang dengan kita membaca. Dia tidak akan hilang. Karena kuncinya adalah di dalam akal pikirannya. Maka bertauhidlah kepada Allah. Kalau kita mampu bertauhid kepada Allah dengan akal dan pikiran kita, maka akal dan pikiran kita sudah ditergantikan dengan sifat-sifatnya Allah, dengan hukum ilmu pengetahuannya Allah. Maka sifat buruk yang ada di dalam akal pikirannya Nabi Ismail terbunuh, dipotong, sudah hilang. Nah, ketika sudah hilang, Nabi Ismail pasrah, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, maka digantilah dengan idul kurban itu dengan binatang. Kenapa harus diganti? Tadi yang disembelih secara ilmu adalah sifat binatang yang buruk yang ada di dalam akal pikiran manusia. Tapi begitu sudah ikhlas untuk berbagi, diganti binatang yang baik, kambing, domba, unta, sapi, itu binatang yang sifatnya baik. Benar betul? Sifatnya baik, bekerja keras, dengan kerja dia beramal, ya kan? Dengan kerja dia beramal. Kepada siapa dia beramal? Kepada manusia. Dengan susunya dia beramal, dengan anak-anaknya dia beramal, bisa untuk kelangsungan hidup manusia. Disitulah kenapa harus diganti dengan domba, sapi. Karena kita memberikan kepada orang lain, beramal kepada orang lain harus dengan yang baik, sifat yang baik, kenyataan yang baik, kenyataan yang manfaat. Itu kenapa diganti domba. Secara ilmu pengetahuannya begitu. Nah, kenapa kalau kita nanti di akhirat itu kita menyeberangi Shiratal Mustaqim bisa naik, apa yang kita korbankan? Karena yang kita korbankan dan sifat buruk, yang kita bagikan adalah sifat baik. Berarti yang kita naikin apa? Amal kebaikan kita, bukan naikin dombanya, tapi menaiki amal kebaikan kita. Itu yang dimaksud di dalam riwayat tentang Idul Adha, tentang pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ketika itu didalami lagi, didetili lagi, pasti bisa. Karena kita dibekali akal dan pikiran untuk bertafakur, untuk memikirkan setiap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kalau tidak kita pikirkan, maka kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Sesungguhnya manfaatnya bukan di dalam tulisan, tapi manfaatnya adalah di dalam cara berpikir kita. Untuk bertauhid kepada Allah itu utamanya. Dengan bertauhid kepada Allah, kita mampu memahami hukum dan ilmu pengetahuannya Allah.
lewat ciptaannya, lewat alam semesta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bisa kaji di kesempatan hari ini bisa menjadikan sebuah manfaat dan berkah untuk kita menjadi bertauhid, memperkuat iman kita, memperkuat ketakwaan kita, untuk memperkuat sifat-sifat yang baik, sifat tawadu, sifat sabar,